5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum para penggila catur. Selamat datang kembali di channel Mesin Catur. Bersama saya Bang Kemal. Kalian semua bisa memanggil dengan menyingkat nama saya menjadi Bangke. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah partai yang sangat menarik. Partai antara Alireza Firouza, Grandmaster asal Perancis kelahiran Iran, melawan Krishnan Sasikiran, Grandmaster dari India. Pertarungan ini terjadi pada tanggal 4 November 2021 di Riga, Latvia. Tak usah banyak cincong, langsung saja kita gelar papan kayu keropos. Salah, maksudnya kita gelar papan catur. Nyoah betot mang. Alireza Firouza berada pada posisi putih. Sedangkan Krishnan Sasikiran berada pada posisi hitam. Dan saya, berada pada posisi, live mandi semen di TikTok. Firouza membuka dengan pion E4. Jawaban Sasikiran adalah E5. Dan setelah beberapa langkah lagi, permainan Italia kuno, yang bagus muncul di atas papan. Kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5. Dan kita berada dalam permainan Gioco Piano. Dalam bahasa Italia disebut Gioco Pianissimo, yang artinya permainan yang sangat tenang. Putih lanjut pion C3, kuda F6 menyerang pion, pion membackup. Lalu kedua belah pihak mengamankan raja. Hitam rokade, putih blokir. Kemudian hitam mulai bermain agresif, pion maju menyerang petak pusat. Pion makan, kuda makan. Benteng E1, menekan E5, bersama kuda. Hitam balas memaku kuda, kuda membackup kembarannya. Kemudian kuda mundur ke B6, menyerang gajah yang sedang mengawasi raja dari jarak jauh. Putih membiarkan, putih lebih memilih mengancam balik gajah lawan, H3 dimainkan. Gajah mundur. Gajah mundur. Disusul raja memojokkan diri ke dalam istana. Langkah yang menurut mesin catur adalah langkah sia-sia. Seharusnya menteri segera mengambil pion, kuda membuka tabir peraduan. Menteri makan, gajah makan, gajah makan, gajah makan, gajah mundur menghindar dari tekanan kuda. Dengan begitu, hitam unggul satu pion. Tapi, hitam lebih memilih menaruh raja ke pojok. Tentu saja, putih tak mau pionnya lenyap, lalu menempatkan kuda di E4, menyerang gajah. Kuda mundur melindungi sahabatnya, gajah maju menyerang kuda. Pada langkah ke-13, hitam membuat langkah salah, pion didorong ke F5, balik menyerang kuda. Kuda menghindar, pion kembali mengusik kuda. Dan ini berarti mengizinkan kuda menggarpu menteri dan benteng sekalian. Seharusnya menteri maju ke E7, mencegah kuda melakukan serangan ganda. Namun entah apa maksud dari hitam membiarkan hal itu terjadi. Lalu menteri F6, kuda gebuk benteng, benteng gebuk balik. Pion maju menyerang gajah. Dibalas pion melewati pion, balik menyerang kuda. Lalu putih memutuskan untuk mengambil gajah. Hitam tak membalas, hitam malah menjampingkan kuda ke E5, membuat tekanan bertubi-tubi pada kuda F3. Sejurus kemudian, Alireza Firouza membuat langkah fantastis. Dia menghantam kuda dengan kuda, dan membiarkan menterinya terserang gajah lawan. Tentu saja, ini membuat hitam seperti mendapatkan durian runtuh. Satu kontainer. Langsung saja, gajah melumat mentah-mentah, menteri yang sangat menggiurkan. Dibalas kuda manuver ke D7, kembali membuat garpuan ke arah menteri dan benteng. Hitam menarik menteri ke D8, gajah ambil kuda. Benteng menghindari serangan kuda. Benteng kali gajah, pion kali balik. Kita lihat di atas papan, pengorbanan menteri Alireza Firouza membuahkan hasil yang sangat signifikan. Secara hitungan matematis, kini dia unggul 2 poin dari lawannya. Sementara itu, hitam harus berjuang, dengan mengandalkan hanya 2 perwira, melawan 4 perwira. Kita lanjutkan permainan. Lalu gajah mengaktifkan diri, ke F4, sembari membidik pion C7. Hitam tak menyelamatkan pionnya, menteri meluncur ke H4, berbalik menyerang gajah. Gajah ambil pion, pion maju membongkar tembok istana raja. Pion makan, benteng makan,
Benteng serang menteri. Menteri menghindar ke E7, gajah mundur menakuti benteng. Benteng menghindar ke E2, sambil mengincar pion. Pion kabur ke B4. Kemudian menteri mundur. Benteng mingser ke F1. Menteri incar pion. Benteng mengajak peraduan. Benteng makan. Raja makan. Menteri embat pion, skak. Gajah menutup. Menteri balik lagi ke E6. Dan kini posisi hitam, sebenarnya sudah tak mampu lagi berbuat banyak, karena harus menghadapi 3 perwira putih yang sangat solid untuk ditembus hanya dengan mengandalkan 1 menteri. Sementara di sayap menteri, 2 pion hitam harus menghadapi 3 pion putih, yang sudah tentu kalah jumlah. Tentunya, putih langsung memanfaatkan keunggulan pion di sayap menteri, pion C4 dimainkan. Hitam merespon dengan pion E5, gajah maju ke F4, menteri mundur ke E7. Pion serang pion makan, menteri E6. Lalu pion lewati pion, menteri B3. Raja mundur ke G1, pion serang gajah, gajah mundur ke D2. Pion maju, benteng serang menteri, sekaligus melindungi bocah ingusan, menggapai petak promosi. Dibalas menteri menyerang raja, skak. Raja ngumpet ke H2, pion membantu serangan, skak. Raja langsung membabat bocah ingusan yang songong, karena menyerang tanpa sokongan. Dan lagi, pion serang raja. Jika raja tewak pion, itu blunder ya guys, karena menteri siap meneror raja. Maka dari itu, raja balik lagi, sembunyi ke H2. Di langkah ini juga, Krishnan Sasikiran mengibarkan bendera kuning, dia sudah tak mampu lagi melanjutkan permainan. Ini dia alasannya. Jika permainan diteruskan, menteri cocol gajah, sembari menyerang benteng, pion melaju ke petak promosi. Menteri ambil benteng, bocah ingusan promosi, skak. Menteri gebuk pion yang menjelma menjadi menteri, kuda gebuk balik, raja G7. Setelah kuda injak pion, sudah dipastikan, hitam akan kalah. Demikianlah akhir permainan yang sangat inspiratif dari Grandmaster asal Prancis kelahiran Iran. Sampai jumpa pada partai inspiratif lainnya. Klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Jika tidak suka, cobalah untuk menyukai. Karena suka itu lebih menyenangkan daripada membenci. Akhir kata, I'm gonna miss you, bye-bye and miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!